Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Amru dari kelas B dengan NPM 205020050. Saya di sini akan mempresentasikan tentang resensi buku. Buku yang pertama ada buku Manusia Bumi dengan identitas buku, judul novel Bumi Manusia, penulis Pramudia Anantatur, penerbit Lentera Pinantara, tahun terbit cetakan 1,1980 titik cetakan ke-27, Juni, dan yang terakhir halaman dengan 551 halaman. Yang pertama ada pembukaan atau orientasi. Bumi Manusia adalah buku pertama dari Tetraburu karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980. Buku ini menceritakan perjalanan seorang pribumi bernama Minke yang bersekolah di HBS. Dia sangat pandai dalam menulis, bahkan tulisannya pun banyak dimuat dalam koran-koran Belanda pada waktu itu. Minke digambarkan sebagai orang revolusioner di buku ini. Dia berani melawan ketidakadilan. Novel ini juga mengambil setting dari masa kolonialisme Belanda. Inilah yang menjadikan novel ini cukup menarik untuk dibaca, karena kita akan lebih banyak tahu tentang seluk-beluk kehidupan di zaman kolonialisme. Tafsiran isi. Pada suatu hari, Minke diajak oleh Robert Surop, temannya di sekolah Belanda HBS Surabaya, untuk memenuhi undangan Robert Mellema di Wonokromo, tepatnya di rumah Goerderijs Buitenzorg, perusahaan pertanian Buitenzorg. Minke bertemu dengan analisis Mellema, adik Robert Mellema, yang memiliki kecantikan luar biasa. Ketika kedua Robert sedang asik berdiskusi tentang bola, Minke dan analis yang tidak menyukai bola memisahkan diri untuk mengerjakan hal ini, dan Minke pun berkenalan dengan Nyai Ontosoroh, ibu dari analis. Seharian itu pun mereka berdua mengerjakan tugas mandor di pabrik raksasa itu. Dua Robert asik berburu. Saat pulang, Nyai Ontosoroh menawarkan Minke untuk berkunjung lagi karena nampaknya analis senang memiliki teman serta menyukainya. Kisah berlanjut. Minke jadi sering dijemput oleh Darsam, penjaga rumah Nyai Ontosoroh, untuk berkunjung ke rumah. Bahkan lama-kelamaan jadi tinggal di sana karena analis tidak berada jauh dari Minke. Berbagai masalah datang, mulai dari teman-temannya yang mulai menjauh, pikiran barunya mengenai perjuangan hak asasi manusia bagi pribumi, ancaman pembunuhan, sidang pembunuhan, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Minke selalu berbagi cerita dengan Gilles Marais, seorang seniman dari Prancis, Juffrouw Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda, serta ibunya. Akhir cerita, analis dibawa paksa ke Nederland setelah menikah 6 bulan dengan Minke. Evaluasi. Kelebihan dari buku ini. Dalam buku ini, Pram banyak memberikan penggambaran yang sangat jelas tentang masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia di zaman kolonialisme. Alur ceritanya begitu menarik untuk diikuti. Keadaan masyarakat pada masa pemerintahan Hindia Belanda menggambarkan dengan begitu jelas. Berbagai permasalahan ia tuliskan dengan jelas, hampir tanpa celah. Kekurangan dari buku ini yaitu buku ini menggunakan bahasa yang cukup sulit untuk dimengerti. Bahasa yang dipakai terkadang terlalu puitis sehingga mungkin kurang banyak digemari oleh kalangan remaja pada saat ini. Kesimpulannya yaitu, dalam buku ini Pramudia menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar dapat mengubah nasib. Seperti dalam buku ini, Nyai yang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS Minke. Bahkan pengetahuan si Nyai yang dapat dari pengalaman, dari buku-buku dan
dari kehidupan sehari-hari ternyata lebih luas dari guru-guru sekolah HBS, sehingga kita tahu bahwa belajar itu tidak merugikan, melainkan menguntungkan. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Bagi penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perembaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu lebih dapat menangkap musik dan rantap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia tidak akan pernah kemput. Nyai Ontosoroh. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jen Marais. Buku yang kedua ada buku Negeri Lima Menara dengan identitas buku judul novel Negeri Lima Menara, pengarang A. Puandi, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2009J, jumlah halaman 423 halaman. Pembukaan atau orientasi. Novel Negeri Lima Menara ini adalah novel karya Ahmad Puandi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2010. Novel ini termasuk dalam kategori novel religius yang bertemakan pendidikan. Novel ini menyajikan tentang dua pendidik khas pesantren, lengkap dengan segala kehidupan santrinya. Secara umum, sang penulis mengisahkan pengalaman hidup 6 pemuda yang menempuh pendidikan di sebuah pesantren terkenal bernama Pesantren Madani. Keenam tokoh tersebut adalah Alif Fikri yang berasal dari Padang, Atang yang berasal dari Bandung, Raja dari Medan, Dul Majid yang datang dari daerah Sumeneb, Said dari Mojokerto, dan yang terakhir Baso yang berasal dari sebuah daerah di Sulawesi Selatan bernama Goa. Keenam sahabat itu bersama-sama mengarungi kehidupan pendidikan di pesantren Madani. Tafsiran isi. Pada bab pertama buku ini menceritakan tentang Alif Fikri sebagai tokoh utama yang telah berhasil menjadi wartawan di Washington DC. Cerita berawal ketika ia mendapatkan pesan dari teman lamanya yang bernama Atang yang telah menjadi orang sukses di Kairo. Ketika mendapatkan pesan tersebut, Alif teringat akan masa lalunya yang meninjau dan pesantren Madani bersama teman-temannya tersebut. Bab selanjutnya di buku ini, sang penulis menceritakan masa lalu Alif di meninjau. Alif baru tamat Madrasah Negeri Sekolah Sederajat SMP yang bernuansa Islam. Alif lulus dengan nilai tertinggi di Kabupaten Agam. Alif berencana akan melanjutkan pendidikannya di SMA Bukit Tinggi. Tetapi hal ini atau itu juga ditentang keras oleh ama atau ibunya Alif karena ama menyuruh Alif melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah. Ama beranggapan jika Alif menuntut ilmu dalam bidang agama, maka Alif bisa menggapai dunia maupun akhirat. Alif sangat kecewa ketika ama melarangnya untuk melanjutkan ke SMA. Alif pun mengurung dirinya di kamar selama 3 hari. Pada suatu hari, Alif mendapatkan surat dari Pak Etek, paman yang sedang belajar di Mesir. Nama Pak Eteknya Gindo. Dalam surat itu, pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan pendidikannya di pesantren Madani, Jawa Timur. Setelah membaca surat dari pamannya, Alif langsung membulatkan tekadnya untuk bersekolah di pondok pesantren Madani. Akhirnya Alif pun berangkat ke Jawa Timur ditemani oleh ayah dan pamannya yang bernama Muncak menggunakan bus. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, akhirnya Alif pun sampai di pondok pesantren Madani. Menjada wajada, begitulah si penulis membuat judul bab selanjutnya yang menceritakan tahap awal Alif dan teman-temannya bertemu. Keenam sahabat ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Bab selanjutnya menceritakan tentang kisah menarik 6 sahabat ini. Mereka menamai persahabatan mereka dengan Sahibul Menara, dikarenakan tempat berkumpul favorit mereka adalah menara. Setelah 4 tahun di Pondok Madani,
Ada satu hal yang membuat Alip kecewa dan sedih ketika mendapat surat dari teman lamanya Randai yang mengabari bahwa dia telah diterima di ITB. Diterima di ITB adalah harapan Alip dan Randai. Pada saat itu pikiran Guyah dan berencana untuk berhenti sekolah di Pondok Madani. Setelah 4 tahun berlalu, Alip diterima di salah satu universitas di Bandung, yaitu di Universitas Pajajaran. Alip mengambil jurusan hubungan internasional dan berhasil menjadi wartawan Tempo. Kemudian dia mendapatkan beasiswa ke Washington DC. Evaluasi dari buku ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan novel ini dapat menyihir pembaca untuk merasakan suasana pesantren dan apa yang dilakukan oleh Alip dan kelima sahabatnya. Setelah membaca novel ini, kita akan menyadari bahwa pondok pesantren tidak memberikan ilmu agama, tetapi ilmu umum. Selain itu, kita akan menghapus anggapan bahwa anak lulusan pondok paling hanya menjadi pemuka agama. Kekurangan dari novel ini adalah terlalu menggunakan bahasa daerah, sehingga membuat pembaca bukan berasal dari Minangkabau kesulitan untuk mengerti kosakatanya. Oleh karena itu, setiap kosakata suit di bawahnya dituliskan arti kosakata tersebut. Kekurangan dalam novel ini ditutupi oleh kelebihannya. Kesimpulan, dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, novel ini juga dapat menginspirasi dengan mengenai persahabatan, keikhlasan, kesungguhan, atau kerja keras. Apalagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan suku yang berbeda, sangat cocok sekali untuk diterapkan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perbedaan. Selain itu, semangat dilandasi oleh keikhlasan dan kerja keras dalam novel ini dapat memotivasi generasi muda untuk lebih menentukan masa depan yang baik dengan pendidikannya. Terima kasih. Itulah tadi tugas presentasi bahasa Indonesia saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.